Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 10 saham LQ45 dividen terbaik tidak pernah absen bagi dividen. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Dividen sangat menarik untuk dipelajari, apalagi bagi yang ingin berinvestasi dalam jangka panjang. Masalahnya, kita tahu bersama bahwa tidak semua saham memberi dividen yang stabil dan konsisten setiap tahun. Berhubung dengan hal itu, ternyata bursa kita sudah memberi kemudahan dengan membuat salah satu indeks, yaitu indeks high dividend, di mana di dalam indeks ini terdapat 20 saham yang membagikan dividen dalam 3 tahun terakhir dan memiliki dividen yield yang cukup tinggi. Nah, di video ini Mimin akan mengambil 10 saham terbaik dari 20 saham yang ada di indeks High Dividend 20 ini. 10 saham ini diambil berdasarkan referensi dari website IDX. Jadi, di dalam video ini kita akan membandingkan 10 saham yang masuk pada kategori dividen terbaik dengan melihat berbagai aspeknya. Semoga video ini bermanfaat ya. Oh ya, seperti biasa, materi yang disampaikan bukan rekomendasi dan kamu bisa saja rugi jika beli saham yang disebutkan. Saham pertama, Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Ini merupakan histori pembagian dividen dalam 3 tahun terakhir, dan jika ditotal dari tahun 2019 sampai 2021 adalah sejumlah Rp399,27. Apabila membandingkan dividen tahun 2021 dengan 2019, pembagian dividen saham ini mengalami penurunan sebanyak 25,2%. Kemudian mari kita lihat yield yang ditawarkan. Dengan harga saat video ini dibuat di angka 3.720, perusahaan menawarkan yield sebesar 2,6%. Jika membandingkan harga saat ini dengan total dividen dalam 3 tahun, kita bisa melihat bahwa dividen return saham ini sejumlah 10,7%. Sedangkan dari sisi valuasi, per saham ini sebanyak 16,85 kali dengan PBV 2,40 kali. Sebagai informasi, dalam 3 tahun terakhir harga saham ini sudah menghasilkan kinerja sebanyak 16,20%. Kedua, Bank Mandiri atau BMRI. Ini merupakan pembagian dividen dalam 3 tahun terakhir. Dan jika ditotal, dividen yang sudah dibagi dari tahun 2019 sampai 2021 adalah sejumlah Rp814,82. Apabila membandingkan dividen tahun 2021 dengan tahun 2019, dividen perusahaan ini mengalami penurunan sebanyak 8,7%. Kemudian mari kita lihat yield yang ditawarkan. Dengan harga saat video ini dibuat di angka 5.625, yield yang diberikan perusahaan sebesar 3,92%. Jika membandingkan harga saat ini dengan total dividen dalam 3 tahun, kita bisa melihat dividen return saham ini dalam 3 tahun adalah sebesar 14,5%. Sedangkan dari sisi valuasi, saham ini punya PER 10,50 kali dengan PBV 1,39 kali. Sebagai informasi, dalam 3 tahun terakhir, kinerja saham ini menghasilkan penurunan sebanyak 21,60%. Ketiga, Telkom Indonesia atau TLKM. Ini merupakan histori pembagian dividen TLKM dalam 3 tahun terakhir. Jika ditotal, jumlah dividen yang dibagi untuk tahun 2019 sampai 2021 adalah sejumlah Rp485. Apabila membandingkan dividen tahun 2021 dengan tahun 2019, dividen saham ini mengalami kenaikan sebanyak 2,6%. Kemudian mari kita lihat yield yang ditawarkan. Jika kita membandingkan harga saat ini dengan total dividen selama 3 tahun, perkiraan dividen return-nya adalah sebesar 15,1%. Sedangkan dari sisi valuasi, PER saham ini ada di angka 13,26 kali dengan PBV 2,94 kali. Untuk harga saham dalam 3 tahun terakhir, saham ini mengalami penurunan sebanyak 12,70%. Keempat, Bank Sentral Asia atau BBCA. Ini merupakan historis pembagian dividen di BCA dalam 3 tahun terakhir. Jika ditotal, jumlah dividen yang sudah dibagi untuk tahun 2019 sampai 2021 adalah 1.340. Apabila membandingkan dividen tahun 2021 dengan tahun 2019, dividen perusahaan ini mengalami pertumbuhan sebanyak 21,7%. Kemudian mari kita lihat yield yang ditawarkan.
Dengan harga saat video ini dibuat di angka 29.800, perusahaan menawarkan yield sekitar 1,45%. Jika membandingkan harga saat ini dengan total dividen selama 3 tahun, kita bisa melihat dividen return perusahaan ini adalah sebesar 4,5%. Sedangkan dari sisi valuasi, saham ini punya PER 25,41 kali dengan PBV 3,92 kali. Kita juga bisa melihat dalam 3 tahun terakhir, harga saham ini sudah menghasilkan pertumbuhan sebanyak 30,02%. Kelima, Astra International atau ASI. Ini merupakan histori pembagian dividen ASI dalam 3 tahun terakhir. Jika di total, jumlah dividen yang sudah dibagi dari tahun 2019 sampai 2021 adalah sejumlah Rp482,13. Apabila membandingkan dividen tahun 2021 dengan tahun 2019, dividen perusahaan ini mengalami penurunan sebanyak 58,8%. Kemudian mari kita lihat yield yang ditawarkan. Dengan harga 4.800, perusahaan menawarkan yield sebesar 1,81%. Jika membandingkan harga saat ini dengan total dividen selama 3 tahun, kita bisa melihat perkiraan dividen return perusahaan ini dalam 3 tahun adalah sebesar 10%. Sedangkan dari sisi valuasi, saham ini punya PER 10,91 kali dengan PBV 1,19 kali. Sebagai informasi, dalam 3 tahun terakhir, harga saham perusahaan ini mengalami penurunan sebanyak 33,10%. Keenam, Sarana Menara Nusantara atau TOWR. Ini merupakan histori pembagian dividen TOWR dalam 3 tahun terakhir. Jika di total, jumlah dividen yang sudah dibagi dari tahun 2019 sampai 2021 adalah sejumlah Rp69,47. Apabila membandingkan dividen tahun 2021 dengan tahun 2019, dividen perusahaan ini mengalami penurunan sebanyak 6,1%. Kemudian mari kita lihat yield yang ditawarkan. Dengan harga 1.430, perusahaan menawarkan yield sebesar 1,54%. Jika membandingkan harga saat ini dengan total dividen dalam 3 tahun, kita bisa melihat perkiraan dividen return dalam 3 tahun adalah sebesar 4,9%. Sedangkan dari sisi valuasi, saham ini punya PER 22,95 kali dengan PBV 6,66 kali. Sebagai informasi, dalam 3 tahun terakhir, harga saham ini sudah menghasilkan kenaikan sebanyak 143,97%. Ketujuh, Bank Negara Indonesia atau BBNI. Ini merupakan histori pembagian dividen BBNI dalam 3 tahun terakhir. Jika di total, jumlah dividen yang sudah dibagi untuk tahun 2019 sampai 2021 adalah Rp451. Apabila membandingkan dividen tahun 2021 dengan tahun 2019, dividen perusahaan ini mengalami penurunan sebanyak 78,1%. Kemudian mari kita lihat yield yang ditawarkan. Dengan harga 4.780, perusahaan menawarkan yield sebesar 0,92%. Jika kita membandingkan harga saat ini dengan total dividen dalam 3 tahun, kita juga bisa melihat bahwa dividen return perusahaan ini dalam 3 tahun sekitar 9,4%. Sedangkan dari sisi valuasi, saham ini punya PER sebanyak 9,38 kali dengan PBV 0,78 kali. Sebagai informasi, dalam 3 tahun terakhir, harga saham ini sudah menghasilkan penurunan sebanyak 40,37%. Kedelapan, Indosemen Tunggal Prakarsa atau INTP. Ini merupakan histori pembagian dividen INTP dalam 3 tahun terakhir. Jika di total, jumlah dividen yang sudah dibagi untuk tahun 2019 sampai 2021 adalah 1.775. Apabila membandingkan dividen tahun 2021 dengan tahun 2019, dividen perusahaan ini mengalami penurunan sebanyak 9,1%. Kemudian mari kita lihat yield yang ditawarkan. Dengan menggunakan harga saat ini, perusahaan menawarkan yield sebesar 5,57%. Jika membandingkan harga saat ini dengan total dividen dalam 3 tahun, kita bisa melihat perkiraan dividen return perusahaan ini dalam 3 tahun adalah sebesar 13,6%. Sedangkan dari sisi valuasi, saham ini menghasilkan PER sebanyak 28,24 kali dengan PBV 1,46 kali.
Sebagai informasi, dalam 3 tahun terakhir, harga saham ini sudah menghasilkan penurunan sebanyak 48,94%. Kesembilan, United Tractors atau UNTR. Ini merupakan historis pembagian dividen UNTR dalam 3 tahun terakhir. Jika di total, jumlah dividen yang sudah dibagi untuk tahun 2019 sampai 2021 adalah 2.685. Apabila membandingkan dividen tahun 2021 dengan tahun 2019, dividen perusahaan ini mengalami penurunan sebanyak 61,7%. Sekarang mari kita lihat yield yang ditawarkan. Dengan harga di angka 19.425, perusahaan menawarkan yield sebesar 2,44%. Jika membandingkan harga saat ini dengan total dividen dalam 3 tahun, kita bisa melihat bahwa perkiraan dividen return perusahaan ini dalam 3 tahun adalah sebesar 13,8%. Sedangkan dari sisi valuasi, saham ini punya PER sebanyak 8,02 kali dengan PBV 1,12 kali. Sebagai informasi, dalam 3 tahun terakhir, harga saham perusahaan sudah menghasilkan penurunan sebanyak 41,27%. Ke-10, Bukit Asam atau PTBA. Ini merupakan historis pembagian dividen PTBA dalam 3 tahun terakhir. Jika di total, jumlah dividen yang sudah dibagi untuk tahun 2019 sampai 2021 adalah sejumlah Rp740,78. Apabila membandingkan dividen tahun 2021 dengan tahun 2019, dividen perusahaan ini mengalami penurunan sebanyak 78%. Kemudian mari kita lihat yield yang ditawarkan. Dengan harga 2.220 saat video ini dibuat, perusahaan menawarkan yield sebesar 3,3%. Jika membandingkan harga saat ini dengan total dividen dalam 3 tahun, kita juga bisa melihat perkiraan dividen return 3 tahun perusahaan ini adalah sebesar 3,4%. Sedangkan dari sisi valuasi, saham ini mempunyai PER sebanyak 12,83 kali dengan PBV 1,48 kali. Sebagai informasi, dalam 3 tahun terakhir harga sahamnya juga sudah mengalami penurunan sebanyak 34,69%. Setelah melihat pembahasan tadi, berikut ini kesimpulan yang ingin Mimin sampaikan. Pertama, UNTR menjadi saham dengan total dividen terbesar dalam 3 tahun terakhir dan TOWR menjadi saham dengan total dividen terkecil. Kedua, growth dividen terbaik dipegang oleh BBCA sejumlah 21,7%, sedangkan BBNI menghasilkan growth dividen terendah sebanyak minus 78,1%. Ketiga, INTP menjadi saham dengan dividen yield tertinggi di angka 5,57%, sedangkan dividen yield terendah ada pada saham BBNI di angka 0,92%. Keempat, PTBA mempunyai return dividen tertinggi dalam 3 tahun terakhir sejumlah 33,4%, sedangkan BBCA mempunyai dividen return paling rendah di angka 4,5%. Kelima, INTP menjadi saham dengan valuasi PER tertinggi dan UNTR menjadi saham dengan valuasi PER terendah. Sedangkan dari PBV, TOWR menjadi saham dengan PBV tertinggi dan BBNI menjadi saham dengan PBV terendah. Keenam, dari pergerakan harga saham, kita bisa melihat bahwa TOWR mempunyai kinerja harga terbaik dalam 3 tahun, di mana saham ini naik sebanyak 144%. Sedangkan untuk kinerja harga saham terburuk ada pada INTP dengan penurunan sebanyak 48,9%. Demikian pembahasan pada video ini, semoga ada informasi baru yang bisa kamu dapatkan. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik.
Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi baca saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Thank you.